Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina, Pak Suryadi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Lina dan Pak Suryadi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik Pak. saja Pak. Wah, sehat. Ya, hari ini Bu Lina mau melakukan coaching bersama Pak Suryadi, betul ya? Ya, Pak, saya akan melakukan coaching. Nah, dalam coaching kali ini, apa nih yang mau Ibu Lina kembangkan dari kompetensi inti coaching itu? Saya ingin mengembangkan dari kompetensi inti coaching yaitu ketiga-tiganya, Pak. Tiga kompetensi dari coaching itu mulai dari hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya ingin ketiga-tiganya itu saya kembangkan semuanya, Pak Supriyadi. Oh, bagus sekali Bu. Nah, untuk mengembangkan ketiganya, apa yang sudah Bu Lina siapkan untuk coaching hari ini? Ya Pak, saya sudah mempersiapkan untuk coaching hari ini, yaitu untuk alur tirtanya Pak. Jadi saya nanti pertama-tama akan menanyakan tentang tujuannya, tujuan dari kegiatan coaching, kemudian mengidentifikasi. Saya akan menggali potensi dari Pak Suryadi untuk membuat rencana aksi dan menanyakan tanggung jawabnya serta komitmen untuk melaksanakan dari rencana tersebut. Oh, begitu ya Bu Lina ya. Bu Lina, bisa dimulai ya kegiatan coachingnya sekarang? Bisa Bu? Bisa Pak, saya mulai. Ya. Semoga sukses Bu Lina, semoga lancar coachingnya bersama Pak Suryadi. Amin. Sama-sama Bu Lina, monggo silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Suryadi. Waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja, tetap semangat dan juga bahagia. Bu Lina sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak, saya juga sehat dan inginnya juga sehat terus Pak, karena harus kegiatan terus setiap hari. Pak Suryadi, kelihatannya ini ada yang pengen Pak Suryadi bicarakan kepada saya ya Pak. Ada apa ya Pak ini? Iya ini Bu Lina. Saya ini mau sharing sama Bu Lina. Bisa kan minta waktunya sebentar saja Bu? Nah, bisa dong Pak. Ya, monggo silakan Pak, mulai mau dibicarakan. Iya ini Bu Lina, saya kan punya anak didik. Murid saya ini kalau kegiatan menulis, mewarnai itu kurang suka, kurang minat. Tapi kalau lagi unjuk kerja atau kegiatan proyek itu dia semangat sekali Bu. Itu loh, gimana ya Bu Lina caranya supaya anak tersebut tidak seperti ini? Baiklah Pak Suryadi, agar kita lebih fokus pada masalahnya, karena waktu kita juga terbatas. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Suryadi, apa yang ingin Pak Suryadi dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin bagaimana anak didik saya itu yang lebih fokus ke konkret supaya nanti bisa sama-sama minatnya di menulis dan mewarnai itu agar sama dengan anak-anak yang lain Bu. Oh, jadi Pak Suryadi menginginkan anak tersebut seperti anak-anak yang lain ya Pak. Nah,
menurut Pak Suryadi, kira-kira faktor apa ya Pak yang membuat anak ini tidak menyukai menulis dan mewarnai? Apa ya Pak kira-kira yang menyebabkannya? Eh, Mungkin saja karena anak itu condongnya ke apa ya? Dia itu sukanya dengan benda-benda yang konkret gitu, Bu. Terus dia itu termasuk anak yang kinestetik, Bu Lina. Oh, jadi begitu ya Pak Suryadi. Dengan Pak Suryadi telah mengetahui bahwa anak itu condong atau sukanya pada benda konkret dan gaya belajarnya yang kinestetik. Nah, kira-kira apa yang Pak Suryadi apa yang Pak Suryadi dengan mengetahui itu yang Pak Suryadi rencanakan? Mungkin saya akan mengajak belajar menulis sedikit-sedikit ya, Bu ya. Dengan beberapa kata dan tidak langsung menulis banyak dengan kalimat-kalimat yang panjang seperti itu. Dan saya mau pakai kartu kata, kemudian saya suruh menempel di papan tulis, misalkan seperti itu. Dan kartu yang sudah ditempel tadi akan saya suruh dia menulis kata-kata yang ada di kartu tersebut. Dan bisa juga mungkin nanti saya akan menyuruh menulisnya tidak menggunakan pensil, Bu. Mungkin dengan spidol warna-warni supaya dia lebih tertarik seperti itu, Bu. Oh, begitu ya Pak, supaya anaknya lebih semangat, gitu ya Pak Suryadi, dengan menggunakan spidol warna-warni tadi ya Pak. Iya, Bu Lina, seperti itu, Bu Lina. Wah, bagus Pak dan keren sekali rencananya, rencana Pak Suryadi. Kira-kira di sekolahan itu ada yang bisa membantu Pak Suryadi dan bisa mendukung rencananya Pak Suryadi. Ya, kan kita sebagai guru tidak hanya satu yang diperhatikan, Bu. Nah, anak ini tentunya butuh perhatian ini di dalam menulisnya. Mungkin saya akan minta bantuan sama guru pendamping saya, kan masing-masing kelas ada guru bantunya. Saya akan minta bantuan guru bantu itu memperhatikan lebih si anak ini di dalam menulisnya, Bu. Rencana Pak Suryadi sangat bagus sekali ya. Jadi ada teman guru pendamping ya Pak di sekolah itu yang bisa membantu Pak Suryadi. Iya betul, Bu Lina. Nah, kira-kira kapan Pak Suryadi akan melaksanakan rencana itu? Kayaknya secepatnya nih, Bu Lina. Mungkin besok saya akan melakukan atau melaksanakan rencana itu supaya tidak berlarut-larut, Bu Lina. Ya, baiklah Pak Suryadi. Dari perbincangan kita hari ini, apa yang sudah Pak Suryadi dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Saya mungkin lebih bersemangat lagi, Bu. Saya semangat untuk segera beraksi sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan tadi, Bu. Mungkin besok saya langsung akan mempraktekkan rencana saya ini, Bu Lina. Wah, Pak Suryadi bersemangat ya untuk langsung melaksanakan rencananya besok ini. Semoga berhasil ya Pak, itu tetap semangat. Semoga dilancarkan rencananya besok. Semoga berhasil ya Pak. Amin, terima kasih Bu Lina. Ya, nah Pak, saya tunggu nanti ceritanya lagi setelah Pak Suryadi melaksanakan rencananya itu. Mungkin nanti semoga 1 minggu atau 2 minggu lagi ada perubahan pada ada masalah.
Oke Bu, kita akan bercerita-cerita lagi Bu Lina ya. Oke, saya tunggu ceritanya lagi ya Pak. Terima kasih. Siap Bu Lina, tetap semangat. Sama-sama Pak, semangat juga. Ya Bu Lina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya sudah bisa menyelesaikan coaching antara Pak Suryadi dengan Bu Lina ya pada hari ini ya. Nah, tadi Bu Lina sudah mengadakan kesepakatan. Itu menurut pendapat saya sebagai supervisor ya. Bu Lina sudah hadir secara penuh, kemudian mengembangkan kompetensi inti dari coaching yaitu bagaimana Bu Lina sebagai pendengar aktif, kemudian Bu Lina mempunyai pertanyaan yang berbobot. Dari catatan saya ya bahwa tadi Bu Lina sudah memenuhi dari ketiga aspek atau kompetensi yang ada ya. Yang pertama, Bu Lina sudah hadir secara penuh ya, di mana tadi bagaimana Bu Lina sudah memberikan reaksi-reaksi ataupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, memberikan umpan balik kepada coach tadi pada Pak Sur, kemudian menjelaskan alur tirta ya yang sudah sesuai. Kemudian yang kedua bahwa tadi Bu Lina sudah menjadi pendengar yang aktif, di mana saya dapatkan bahwa menjadi pendengar itu sudah dapat intinya saya lihat dari gestur tubuhnya Bu Lina ya, bagaimana dia menanggapi jawaban-jawaban dari Pak Suryadi, kemudian melalui angguk-anggukan kepalanya tadi ya. Nah, itu sudah menandakan ya. Kemudian yang ketiga, Bu Lina sudah memberikan pertanyaan yang bobot. Pertanyaan bobot di sini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Suryadi tadi ya. Selain itu tadi yang pertama Coach Pak Suryadi merasa bingung dalam menyikapi masalahnya ya, sehingga dalam perbincangan tadi dapat diambil solusi dalam permasalahannya. Betul gitu ya Pak Surya dan Bu Lina? Betul Bu. Iya Pak, iya Pak Suryadi. Nah, dari sini mungkin pertemuan kita kali ini bisa diakhiri dulu ya. Kita bisa berjumpa di lain waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lain ataupun juga dengan permasalahan-permasalahan yang lain yang kiranya nanti kita dapat selesaikan secara bersama-sama sehingga demi kemajuan peserta didik kita ke depannya. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada Bu Lina dan Pak Suryadi yang sudah menjadi coach dan coach pada kesempatan kali ini. Akhir salam. Wal taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryadi. Terima kasih. Dan Bu Lina. Pak Supriyadi dan Pak Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyadi dan Pak Suryadi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah Bu, baik, sehat, semangat, seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah Pak, saya juga hari ini baik dan sehat. Pak, hari ini Pak Suryadi dan Pak Supriyadi mau melakukan coaching ya, betul? Iya Bu, betul Bu. Sebelumnya Pak, saya nanti kan sebagai supervisor atau pengamat, saya akan menggunakan rubrik penilaian yaitu tahapan alur tirta yang terdiri dari tujuan,
identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dalam coaching kali ini, apa nih yang mau Pak Suryadi kembangkan dari kompetensi coaching? Yang ingin saya kembangkan dari kompetensi inti coaching yaitu ketiga-tiganya, Bu Lina. Jadi 3 kompetensi dari coaching saya ingin berusaha untuk mengembangkannya, mulai dari hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Saya ingin ketiga-tiganya itu saya kembangkan semua, Bu Lina. Iya, bagus sekali rencana Pak Suryadi untuk mengembangkan ketiganya ya Pak. Apa yang Pak Suryadi siapkan untuk coaching hari ini Pak? Ya, di sini saya sudah mempersiapkan untuk coaching hari ini, yaitu untuk alur tirtanya, Bu. Jadi saya nanti pertama-tama akan menanyakan tentang tujuannya. Tujuan dari kegiatan coaching, kemudian mengidentifikasi, saya akan menggali potensi dari Pak Supriyadi untuk membuat rencana aksi dan menanyakan tanggung jawabnya, komitmen untuk melaksanakan dari rencana tersebut, Bu. Gitu ya Pak Suryadi, saya kira cukup untuk kegiatan pertanyaan ini, supervisi ini. Apa bisa dimulai Pak coaching sekarang? Oh iya Bu, bisa. Saya mulai sekarang, Bu. Semoga sukses ya Pak, semoga lancar kegiatan coachingnya bersama Pak Supriyadi. Amin. Terima kasih Bu Lina atas doanya. Sama-sama Pak Suryadi. Monggo. Assalamualaikum Pak Supriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryadi. Bagaimana kabar Pak Supriyadi hari ini, Pak? Alhamdulillah Pak Sur, pada pagi ini, kesempatan ini keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang suatu apapun, ya, tetap semangat dan bahagia Pak, seperti itu. Alhamdulillah kabar saya juga baik, Pak. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan dengan saya hari ini. Kalau saya perhatikan, ngomong-ngomong, ada apa sih Pak Supriyadi? Iya ini Pak, ini Pak Sur. Ini saya itu mau sharing intinya, mau sharing pada Pak Sur. Bisa minta waktunya sebentar Pak, kira-kira? Oh, tentu bisa Pak Supriyadi. Apa nih yang nggak mau Pak Supriyadi bicarakan hari ini? Alhamdulillah kalau gitu. Ini Pak, ini saya itu punya masalah dengan salah satu anak didik saya Pak Sur. Anak didik saya itu kalau ada kegiatan membaca ataupun menulis, dia itu merasa kesulitan ya dalam melakukannya kegiatan membaca dan menulis tersebut ya. Padahal dia itu sudah kelas 4. Sebentar lagi kan dia akan naik ke kelas 5. Apa di situ akan ada ANBK lah di situ. Tapi kalau dia diajak bercerita ya dalam kegiatan menggambar, dia itu semangat sekali, luar biasa motivasinya. Tetapi kalau dalam kegiatan membaca menulis, dia itu minta ampun istilahnya seperti itu. Nah, kira-kira itu bagaimana Pak Sur caranya agar anak tersebut tidak seperti itu? Mohon petunjuknya. Seperti itu Pak Sur. Baik Pak Supriyadi, agar pembicaraan kita lebih fokus, karena keterbatasan waktu juga, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Supriyadi,
Jadi apa yang ingin Pak Supriyadi dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Oh, iya Pak. Saya itu ingin bagaimana ya Pak ya? Anak didik saya itu bisa lancar membaca dan menulis Pak, agar sama dengan teman-temannya. Seperti itu saya kira. Nah, seperti itu Pak. Baik Pak Supriyadi, ingin anak itu juga bisa lancar membaca dan menulis seperti anak-anak yang lainnya. Seperti itu ya Pak Supriyadi. Nah, menurut Pak Supriyadi, kira-kira faktor apa yang membuat anak itu belum bisa membaca dan menulis dengan lancar? Apa yang Pak Supriyadi kira-kira yang menyebabkannya? Gini Pak, dari pengamatan saya sebagai guru kelas dia, ini anak ini condongnya pada salah satu kompetensi saja ya. Dia itu sukanya dengan bercerita ataupun menggambar. Nah, dari situ saya kira anak itu kalau disuruh membaca dan menulis, dia itu kan sulit ya. Tetapi kalau dia bercerita maupun menggambar itu sangat bagus dan lancar sekali Pak itu anak itu. Begitu Pak. Oh, jadi begitu Pak Supriyadi ya. Dengan Pak Supriyadi mengetahui bahwa anak itu condong atau sukanya pada kegiatan menggambar dan bercerita. Nah, kira-kira apa nih rencana Pak Supriyadi yang mengetahui karakteristik anak yang seperti itu? Nah, mungkin saja lah Pak, ini mungkin saja ya. Saya akan mengajak anak ini untuk menulis huruf abjad dulu. Huruf abjad di mana sampai benar-benar dia itu hafal ya, dan belajar menulis sedikit-sedikit ya Pak ya, dan beberapa kata dan tidak langsung menulis banyak dengan kalimat-kalimat. Itu seperti itu, saya kira seperti itu yang akan saya terapkan. Kemudian saya akan mengembangkan bakat menggambarnya itu lebih baik lagi, agar kedepannya dia itu meraih prestasi di dalam menggambarnya. Seperti itu Pak. Supaya anak lebih semangat gitu Pak Supriyadi ya. Ya betul Dengan Pak. memberikan kesempatan anak tersebut agar mengembangkan potensi menggambarnya, begitu ya? Iya Pak Sur, seperti itu. Saya kira seperti itu jalan keluarnya. Keren Ibu Pak Supriyadi. Rencana Pak Supriyadi sampaikan tadi sudah tepat. Akan tetapi mungkin nanti akan ada hambatan yang menghalangi rencana Pak Supriyadi tadi. Kira-kira rencana alternatif apa yang akan Pak Supriyadi lakukan? Ya, ini ya. Sebagai guru kan kita tidak hanya memperhatikan pada salah satu anak semata, karena di dalam kelas itu pasti kita mempunyai banyak peserta didik yang lain yang perlu diperhatikan juga Pak ya. Nah, rencana saya di sini kira-kira saya akan meminta anak ini untuk duduk di samping saya ya, untuk mengontrol pembelajaran dia. Bisa juga dengan saya itu memberikan waktu tambahan di jam-jam setelah pulang ataupun setelah mau istirahat untuk belajar membaca dan menulis. Seperti itu Pak Supriyadi, saya kira seperti itu. Terus rencana Pak Supriyadi sangat bagus ya. Jadi Pak Supriyadi akan mengajak anak ini duduk di dekat Pak Supriyadi serta memberikan waktu khusus untuk membimbingnya. Seperti itu ya Pak Supriyadi ya. Ya betul Pak Sur. Seperti itu saya kira langkah-langkah yang akan saya gunakan di dalam pada anak agar pembelajaran itu meningkat. Seperti itu Pak Sur. Nah, kira-kira kapan Pak Supriyadi akan melaksanakan rencana itu? Kalau saya kira itu secepatnya, karena melihat situasi dan kondisi pada anak ya yang membutuhkan keterampilan membaca dan tadi, karena sudah berbeda dengan teman-temannya. Seperti itu Pak, agar tidak berlarut-larut. Seperti itu Pak Suryadi.
Baiklah Pak Supriyadi, dari perbincangan kita hari ini, apa yang sudah Pak Supriyadi dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Yang pasti saya sudah lega, Pak. Saya sudah istilahnya sudah mempunyai gambaran apa yang harus saya lakukan. Saya jadi lebih bersemangat lagi dan tertantang untuk hal ini, Pak. Saya bersemangat dan segera melakukan aksi tentang apa yang telah saya rencanakan tadi itu, Pak. Mungkin besok akan langsung saya praktekkan rencana itu, Pak Sur. Wah, bagus sekali Pak Supriyadi, semangat ya untuk langsung melaksanakan rencananya besok ini ya. Semoga berhasil Pak Supriyadi, tetap semangat, semoga dilancarkan rencana dan semoga bisa berhasil. Amin. Terima kasih Pak Sur. Terima kasih Pak Supriyadi. Nah, yang saya tunggu ceritanya 1 minggu lagi Pak Supriyadi, mungkin nanti semoga suatu minggu lagi sudah ada perubahan dari anak didik tadi ya. Oke Pak Sur, semoga dari sini kita akan bercerita-cerita lagi ataupun mengenai hal-hal yang lain, cerita-cerita lain Pak Sur ya. Siap Pak Supriyadi, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sur. Kelihatannya kita Alhamdulillah Pak Suryadi sudah menyelesaikan coaching dengan Pak Supriyadi. Dari pengamatan saya selama tadi melakukan kegiatan coaching, Pak Supriyadi di awal tadi Pak Suryadi sudah mengadakan kesepakatan untuk hadir secara penuh, bagaimana Pak Suryadi menjadi pendengar yang baik, dan juga bagaimana Pak Suryadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah saya dapatkan dari kegiatan ini tadi, Pak Suryadi sudah memenuhi ketiga kompetensi ketiga semuanya itu tadi sudah melakukan sudah hadir tepat waktu, sudah menanggapi, Pak Suryadi ketika menanggapi jawaban-jawaban Pak Supriyadi. Jadi tadi Pak Supriyadi sudah menemukan bagaimana cara menemukan solusi dari permasalahannya itu ya Pak ya. Mungkin ada alternatif jika solusi hingga langkah yang pertama belum menemukan hasil, akan mengadakan langkah yang kedua. Begitu Pak? Ya Bu Lina. Iya, mungkin pertemuan kali ini kita akhiri dulu ya Pak ya. Kita bisa berjumpa di lain waktu dengan mungkin cerita yang lain untuk menambah pengalaman kita lagi. Ya Bu Lina ya. Ya, terima kasih Pak. Sampai jumpa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kau suka? Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Suryadi. Pak Supriyadi dan Bu Lina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat dan pengennya juga selalu sehat Pak, karena akhir-akhir ini kegiatan banyak sekali. Pak Suryadi sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya sendiri juga baik-baik Bu. Oh iya, hari ini Pak Supriyadi mau melakukan sourcing dengan Bu Lina ya, betul Bu? Iya. Ya betul Pak Sur.
Dalam closing kali ini, apa nih yang mau Pak Pri kembangkan dari kompetensi inti coaching, Pak Pri? Nah, yang ingin saya kembangkan dari kompetensi inti coaching ini ketiga-tiganya Pak Sur. Yang pertama itu adalah saya ingin berusaha untuk mengembangkan mulai dari hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, saya ingin ketiga-tiganya itu saya kembangkan Pak Sur. Seperti itu Pak Sur. Oke, bagus sekali Pak Pri. Untuk mengembangkan ketiganya, apa yang Pak Pri siapkan untuk coaching hari ini? Oh, iya Pak Sur. Saya sudah mempersiapkan coaching hari ini dengan alur tirtanya, di mana saya itu akan mengidentifikasi, kemudian saya akan menggali potensi-potensi yang ada dalam diri Bu Lina, kemudian membuat rencana aksi dan menanyakan tanggung jawabnya Bu Lina terhadap komitmen untuk melaksanakan dari rencana tersebut Pak Sur. Seperti itu. Oh, begitu Pak Supriyadi ya. Pak Supriyadi, bisa dimulai kegiatan coachingnya sekarang? Saya kira bisa sekarang juga Pak. Oke, semoga sukses Pak Supriyadi, semoga lancar kegiatan coachingnya bersama Bu Lina. Amin. Terima kasih Pak Sur. Sama-sama Pak Supriyadi, monggo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supriyadi. Bagaimana Bu Lina kabarnya pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat, baik, tetap semangat, tentunya bahagia juga. Pak Supriyadi bagaimana Pak? Alhamdulillah Bu, seperti panjenengan saya juga sehat, tetap semangat. Yang paling penting itu bahagia Bu. Nah, karena kebahagiaan itu akan membuat kita itu fresh kembali dengan segala sesuatu yang ada. Seperti itu Bu. Bu Lina, sepertinya pada ini apa sih yang ingin dibicarakan dengan saya hari ini? Oh, ada apa Bu Lina kira-kira seperti ini? Iya Pak, saya ini mau pengen ngobrol-ngobrol dengan Pak Supriyadi, pengen sharing, minta waktunya untuk sharing sama saya lah, sebentar saja, bisa Pak? Jelas bisa dong Bu. Apa sih tidak untuk Bu Lina itu? Terima kasih Pak ya. Ini Pak, saya ini kan punya anak didik ya, maksud saya murid saya ini loh Pak. Dia itu sukanya itu jahil terhadap temannya, teman di sekelasnya. Ya baik waktu pelajaran atau di luar pelajaran, dengan teman sekelasnya itu dia suka memukul temannya, memukulnya tuh kadang tanpa alasan. Dia juga senang berkelahi dengan temannya. Kadang-kadang juga sampai itu temannya itu terluka karena dipukul dia gitu loh Pak. Nah, itu bagaimana ya Pak Supriyadi, caranya supaya anak tersebut itu tidak seperti itu lagi? Saya kok bingung ya Pak. Baiklah Bu Lina, agar kita fokus dulu ya Bu Lina, karena waktu kita juga terbatas. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu kepada Bu Lina. Jadi dari perbincangan yang kita dapatkan tadi, kira-kira apa yang dapat kita bicarakan perjalanan pada hari ini Bu? Gini Pak, saya itu ingin bagaimana ya anak didik saya itu menjadi baik dan tidak suka memukul atau berkelahi dengan temannya itu loh Pak. Karena kalau temannya itu sering
dipukul atau diajak berkelahi itu, sehingga anak-anak itu kan di kelas tidak nyaman. Lah keinginan saya itu anak-anak itu bisa nyaman kembali di kelas atau di sekolahan dan dapat belajar dengan tenang. Oh, Gitu. begitu ya, Bu. Oh, baiklah Bu Lina. Jika Bu Lina ingin menginginkan anak seperti itu menjadi baik, terus tidak jahil, ya, kepada temannya, serta tidak sering memukul, sehingga pembelajaran bisa tenang dan nyaman. Ya, seperti itu kira-kira seperti itu ya, Bu Lina ya. Iya Pak, seperti itu. Nah, menurut Bu Lina, kira-kira faktor-faktor apa saja toh yang membuat anak itu berbuat seperti itu, Bu Lina? Faktor penyebab dari anak itu, Bu. Oh gini Pak, saya itu pernah menegur anak tersebut Pak, agar tidak melakukan hal itu, tapi dia juga masih sering melakukannya. Dan saya juga pernah mengajaknya ngobrol berdua, maksudnya duduk berdua untuk menanyakan latar belakang dari permasalahannya dia, kenapa kok dia itu suka memukul-mukul, suka marah-marah dengan temannya, sehingga dapat kadang melukai temannya. Ternyata itu permasalahannya itu anak itu kan ngobrol ya Pak ya. Ya. Ternyata anak tersebut itu di rumah itu dia sering dimarahi orang tuanya Pak. Bahkan kadang kalau itu dia dipukul juga. Nah, sepertinya Pak, anak itu balas dendam dengan melampiaskan marahnya itu, balas dendamnya itu kepada temannya di sekolah dengan sering marah-marah dan senang berkelahi, sehingga kadang sampai mukul, sampai melukai temannya itu Pak. Iya, 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 iya. Oh, jadi begitu ya, Bu Lina ya. Dengan seperti itu kan Bu Lina berarti sudah mengetahui latar belakang masalah anak tersebut ya. Nah, kira-kira seperti ini, Bu. Bagaimana rencana kedepannya Bu Lina untuk mengatasinya? Kira-kira seperti itu. Gini Pak, saya itu punya angan-angan, punya keinginan atau gini, mungkin saya akan memanggil orang tuanya untuk ke sekolah, untuk menanyakan keadaan yang sebenarnya itu loh Pak. Gitu. Maksud saya itu apa ya Pak, klarifikasi apakah betul. yang anak itu sampaikan kemarin itu benar apa tidak. Karena katanya kan dimarahi ibunya apa bapaknya itu, atau kadang dipukul. Nah, dan saya kalau memang itu benar, itu saya pengennya memberi pengarahan atau kepada orang tuanya itu agar tidak memarahi anak. Sebaiknya kan kita sebagai orang tua itu mengarahkan dan memberi contoh yang baik terhadap anak sehingga anak itu menjadi baik. Begitu Pak. Gitu. Oh iya, Bu. Supaya anaknya kalau di sekolah itu tidak sering marah-marah dan memukul-mukul temannya ya, Bu ya. Seperti itu kira-kira, Bu ya. Iya Pak Supriyadi. Nah, bagus sekali Bu ini, Bu. Ya, rencana Ibu itu sudah sungguh-sungguh luar biasa ya. Kira-kira Bu Lina ada tidak ya di sekolah itu yang bisa membantu ataupun mendukung rencana Bu Lina, kira-kira seperti itu, Bu? Gini Pak, dalam masalah ini saya ini juga akan meminta bantuan atau memberi tahu ke Bapak Kepala Sekolah untuk membantu saya mendampingi pada saat saya memanggil orang tua murid tersebut. Karena kan di sini saya mempunyai pimpinan ya Pak, yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah, agar Bapak sekolah itu memberi penguatan nanti pada saat saya
sharing dengan orang tuanya itu begitu. Oh ya, ya. Rencananya sudah bagus Bu itu Bu, ya. Ya jadi ada Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah yang akan mendampingi Bu Lina dengan anak tersebut atau orang tua tersebut ya. Ya begitu ya Bu ya. Iya Pak, begitu Pak. Nah, kira-kiranya ya kapan Ibu akan melaksanakan rencana itu Bu kira-kira? Nah, kayaknya ini saya akan secepatnya Pak Supriyadi. Mungkin kan besok itu kan bisa saya mulai melaksanakan rencana itu Pak. Supaya keadaan seperti itu tidak berlarut-larut Pak. Karena saya kasihan kepada teman yang lainnya karena sering dimarah-marahi tanpa alasan, terus Bu, kadang sampai dipukul-pukul itu kan Ya. ya saya kasihan Pak terhadap temannya yang lain itu Pak. Iya. Oh ya Bu. Baiklah Bu Lina, dari percakapan kita pada hari ini, apa yang sudah Bu Lina dapatkan dari perbincangan kita kali ini, Ibu? Ya Pak, saya dengan percakapan ini tadi saya merasa lega Pak, karena saya ingin jadi bersemangat lagi menjalankan itu loh Pak, rencana saya tadi, segera beraksi sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Mungkin saya besok akan memanggil orang tua murid sesuai dengan rencana tadi Pak. Oh wah, Bu Lina ini sangat semangat ya kira-kira ya. Langsung mau melaksanakan rencananya besok ini ya Bu ya. Nah semoga Ibu berhasil dalam rencana tersebut ya, tetap semangat, semoga dilancarkan rencananya dan semoga berhasil dan sukses Ibu. Amin Pak, terima kasih Pak Supriyadi. Nah dari situ saya tunggu Bu ceritanya ke depannya ya Bu ya. Mungkin 1 minggu ke depannya bagaimana proses itu mengalami keberhasilan Ibu ya. Iya Pak, sama-sama Pak Supriyadi, terima kasih ya Pak. Tadi mau mendengarkan unek-unek saya, mau mendengarkan keluh kesah saya tentang anak didik saya tadi, sehingga saya tadi bisa menggali ide-ide agar saya lebih bersemangat lagi Pak. Terima kasih. Oke Bu, saya tunggu ceritanya ke depannya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, siap Pak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Semangat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi dan Bu Lina. Alhamdulillah Pak Supriyadi sudah menyelesaikan kegiatan closing dengan Bu Lina. Menurut dari pengamatan saya, di awal tadi Pak Supriyadi sudah mengadakan kesepakatan dengan Bu Lina ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti dari closing, yaitu bagaimana Pak Supriyadi hadir secara penuh, bagaimana Pak Supriyadi menjadi pendengar aktif, dan juga bagaimana Pak Supriyadi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari catatan yang sudah saya dapatkan bahwa tadi Pak Supriyadi sudah memenuhi dari ketiga kompetensi itu. Pertama, tadi Pak Supriyadi sudah hadir secara penuh, di mana tadi bagaimana reaksi dari Pak Supriyadi ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi Pak Supriyadi juga sudah memberikan umpan balik kepada Jos, sudah ada. Dan Pak Supriyadi tadi sudah menjelaskan alur tirta dengan sesuai. Yang kedua, tadi menjadi pendengar aktif, tadi sudah saya dapatkan. Untuk menjadi pendengar aktifnya, tadi Pak Supriyadi sudah dapat
bisa melihat dari gestur tubuhnya Pak Supriyadi bagaimana ketika menanggapi dari jawaban-jawaban Bu Lina tadi, yaitu dengan anggukan-anggukan ataupun dengan jawaban-jawaban untuk memastikan apa yang sudah dialami oleh Bu Lina. Untuk yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Pak Supriyadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Bu Lina, sehingga Bu Lina pun menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Selain itu, tadi pertama Jos merasa kebingungan dengan permasalahannya, sehingga dengan melakukan perbincangan kepada Pak Supriyadi, dia menemukan bagaimana cara menemukan solusi dari permasalahannya. Betul begitu ya Bu Lina dan Pak Supriyadi? Ya, Pak Sur, betul. Betul. Oke, mungkin pertemuan kali ini kita akhiri dulu ya. Kita bisa berjumpa lagi nanti dengan kegiatan yang seperti ini lagi. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Terima Sur. kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.